Sekretaris Calon Haji Muhaimin Iskandar, Pasangan Calon Presiden dan juga Wakil Presiden, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMP, Profesor Dr. Haji Mahfud MD, sorry bu. Mbak, itu mbak itu dulu. pimpinan partai politik peserta pemilu. Ketua Umum Gerindra sekaligus Capres Prabowo Subianto, menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Ia langsung menyalami Ibu Puan Maharani itu. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun ia tampak terlihat tidak menyalami Mega. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru, dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres Prabowo Subianto menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun Gibran tampak terlihat tidak menyalami Megawati. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Detik-detik pertemuan Megawati Gibran, Kaesang bikin ngakak. Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Gibran Rakabuming Raka mengundang sorot perhatian
Keduanya hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 di KPU RI Selasa 14 November 2023. Seperti diketahui, Gibran hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Padahal putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah berpasangan dengan Prabowo Subianto. PDIP sendiri akhirnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Mengutip Kompas.com, Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 8. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian berwarna hitam putih. Tak lama setelah duduk di kursi tamu undangan, Megawati dihampiri oleh Gibran. Wali Kota Surakarta itu mencium tangan Megawati sambil membungkukkan badan. Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya. Sementara, Mekor Gibran, Prabowo Subianto turut menyalami Megawati. Setelahnya tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, turut menyalami Mega. Kaisang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Megawati sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kaisang tertawa lebar, sementara Megawati tersenyum sambil mengangguk-angguk. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming mengaku punya mitigasi khusus dalam meraup suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara yang dimiliki oleh PDIP. Sementara Gibran saat ini merupakan cawapres dari Prabowo Subianto, lawan dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Selasa 14 November 2023. Gibran mengatakan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara. Ia pun menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara. Gibran mengatakan bahwa kampanye bukan hanya sekedar mempromosikan diri, namun kampanye juga dijadikan Gibran untuk menerima aspirasi dari warga. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan berbagi tugas dengan Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya dengan Prabowo tidak akan berkumpul di satu tempat, sehingga koalisinya bisa menjangkau banyak daerah di Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan
setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenang. Saudara, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Minggu 12 November 2023 soal sinyal adanya kecurangan di pemilu 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron, kemudian mengatakan sejatinya pemilu belum sepenuhnya dimulai, sehingga belum bisa dikatakan ada penyelewengan, bahkan karena kampanye belum dimulai, saudara. Karenanya Nusron enggan berkomentar lebih jauh soal pernyataan Megawati Soekarno Putri tersebut. Nusron kemudian mengatakan pihaknya tetap menghormati apa yang disampaikan oleh Megawati. Ia kemudian meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Megawati jika ada pertanyaan lanjutan. Diketahui sebelumnya, saudara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi pemilu 2024. Megawati kemudian mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
Bapak Haji Ganjar Pranowo SMIP, Profesor Dr. Baju hitam siapa sih? Haji Muhammad Mahfud MD, Mbak, itu mbak itu dulu. pimpinan Partai Politik peserta pemilu. Ketua Umum Gerindra sekaligus Capres Prabowo Subianto, menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Ia langsung menyalami Ibu Puan Maharani itu. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun ia tampak terlihat tidak menyalami Mega. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru, dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres Prabowo Subianto menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun Gibran tampak terlihat tidak menyalami Megawati. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Detik-detik pertemuan Megawati Gibran, Kaesang bikin ngakak. Pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Gibran Rakabuming Raka mengundang sorot perhatian.
Keduanya hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 di KPU RI Selasa 14 November 2023. Seperti diketahui, Gibran hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Padahal putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah berpasangan dengan Prabowo Subianto. PDIP sendiri akhirnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Mengutip Kompas.com, Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 8. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian berwarna hitam putih. Tak lama setelah duduk di kursi tamu undangan, Megawati dihampiri oleh Gibran. Wali Kota Surakarta itu mencium tangan Megawati sambil membungkukkan badan. Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya. Sementara, mengkor Gibran, Prabowo Subianto turut menyalami Megawati. Setelahnya, tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, turut menyalami Mega. Kaisang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Megawati sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kaisang tertawa lebar, sementara Megawati tersenyum sambil mengangguk-angguk. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming mengaku punya mitigasi khusus dalam meraup suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara yang dimiliki oleh PDIP. Sementara Gibran saat ini merupakan cawapres dari Prabowo Subianto, lawan dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Selasa 14 November 2023. Gibran mengatakan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara. Ia pun menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara. Gibran mengatakan bahwa kampanye bukan hanya sekedar mempromosikan diri, namun kampanye juga dijadikan Gibran untuk menerima aspirasi dari warga. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan berbagi tugas dengan Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya dengan Prabowo tidak akan berkumpul di satu tempat, sehingga koalisinya bisa menjangkau banyak daerah di Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan
setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenang. Saudara, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Minggu 12 November 2023 soal sinyal adanya kecurangan di pemilu 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron, kemudian mengatakan sejatinya pemilu belum sepenuhnya dimulai, sehingga belum bisa dikatakan ada penyelewengan, bahkan karena kampanye belum dimulai, saudara. Karenanya Nusron enggan berkomentar lebih jauh soal pernyataan Megawati Soekarno Putri tersebut. Nusron kemudian mengatakan pihaknya tetap menghormati apa yang disampaikan oleh Megawati. Ia kemudian meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Megawati jika ada pertanyaan lanjutan. Diketahui sebelumnya, saudara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi pemilu 2024. Megawati kemudian mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
dihormati pasangan calon presiden dan wakil presiden, Haji Anies Rashid Baswedan PhD, Dr. Honoris Causa Haji Muhaimin Iskandar, pasangan calon presiden dan juga wakil presiden, Bapak Haji Ganjar Pranowo Ismail MP, Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD, Mbak, itu mbak itu dulu. pimpinan partai politik peserta pemilu. Ketua Umum Gerindra sekaligus Capres Prabowo Subianto, menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Ia langsung menyalami Ibu Puan Maharani itu. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun ia tampak terlihat tidak menyalami Mega. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru, dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres Prabowo Subianto menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun Gibran tampak terlihat tidak menyalami Megawati. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Detik-detik pertemuan Megawati Gibran, Kaesang bikin gagak. Pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Gibran Rakabuming Raka mengundang sorot perhatian.
Keduanya hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 di KPU RI Selasa 14 November 2023. Seperti diketahui, Gibran hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Padahal putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah berpasangan dengan Prabowo Subianto. PDIP sendiri akhirnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Mengutip Kompas.com, Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 8. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian berwarna hitam putih. Tak lama setelah duduk di kursi tamu undangan, Megawati dihampiri oleh Gibran. Wali Kota Surakarta itu mencium tangan Megawati sambil membungkukkan badan. Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya. Sementara, mengkor Gibran, Prabowo Subianto turut menyalami Megawati. Setelahnya tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, turut menyalami Mega. Kaisang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Megawati sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kaisang tertawa lebar, sementara Megawati tersenyum sambil mengangguk. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming mengaku punya mitigasi khusus dalam meraup suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara yang dimiliki oleh PDIP. Sementara Gibran saat ini merupakan cawapres dari Prabowo Subianto, lawan dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Selasa 14 November 2023. Gibran mengatakan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara. Ia pun menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara. Gibran mengatakan bahwa kampanye bukan hanya sekedar mempromosikan diri, namun kampanye juga dijadikan Gibran untuk menerima aspirasi dari warga. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan berbagi tugas dengan Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya dengan Prabowo tidak akan berkumpul di satu tempat, sehingga koalisinya bisa menjangkau banyak daerah di Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan
setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenang. Saudara, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Minggu 12 November 2023 soal sinyal adanya kecurangan di pemilu 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron, kemudian mengatakan sejatinya pemilu belum sepenuhnya dimulai, sehingga belum bisa dikatakan ada penyelewengan bahkan kampanye karena kampanye belum dimulai, saudara. Karenanya Nusron enggan berkomentar lebih jauh soal pernyataan Megawati Soekarno Putri tersebut. Nusron kemudian mengatakan pihaknya tetap menghormati apa yang disampaikan oleh Megawati. Ia kemudian meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Megawati jika ada pertanyaan lanjutan. Diketahui sebelumnya, saudara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi pemilu 2024. Megawati kemudian mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
Mahfud MD. Ibu, sorry bu. Mbak, itu mbak itu dulu. Awas mbak. Peserta pemilu. Ketua Umum Gerindra sekaligus Capres Prabowo Subianto, menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Ia langsung menyalami Ibu Puan Maharani itu. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun ia tampak terlihat tidak menyalami Mega. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru, dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres Prabowo Subianto menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun Gibran tampak terlihat tidak menyalami Megawati. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Detik-detik pertemuan Megawati Gibran, Kaesang bikin ngakak. Pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Gibran Rakabuming Raka mengundang sorot perhatian.
Keduanya hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 di KPU RI Selasa 14 November 2023. Seperti diketahui, Gibran hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Padahal putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah berpasangan dengan Prabowo Subianto. PDIP sendiri akhirnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Mengutip Kompas.com, Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 8. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian berwarna hitam putih. Tak lama setelah duduk di kursi tamu undangan, Megawati dihampiri oleh Gibran. Wali Kota Surakarta itu mencium tangan Megawati sambil membungkukkan badan. Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya. Sementara, mengkor Gibran, Prabowo Subianto turut menyalami Megawati. Setelahnya tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, turut menyalami Mega. Kaisang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Megawati sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kaisang tertawa lebar, sementara Megawati tersenyum sambil mengangguk-angguk. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming mengaku punya mitigasi khusus dalam meraup suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara yang dimiliki oleh PDIP. Sementara Gibran saat ini merupakan cawapres dari Prabowo Subianto, lawan dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Selasa 14 November 2023. Gibran mengatakan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara. Ia pun menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara. Gibran mengatakan bahwa kampanye bukan hanya sekedar mempromosikan diri, namun kampanye juga dijadikan Gibran untuk menerima aspirasi dari warga. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan berbagi tugas dengan Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya dengan Prabowo tidak akan berkumpul di satu tempat, sehingga koalisinya bisa menjangkau banyak daerah di Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan
setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenang. Saudara, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Minggu 12 November 2023 soal sinyal adanya kecurangan di pemilu 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron, kemudian mengatakan sejatinya pemilu belum sepenuhnya dimulai, sehingga belum bisa dikatakan ada penyelewengan bahkan kampanye karena kampanye belum dimulai, saudara. Karenanya Nusron enggan berkomentar lebih jauh soal pernyataan Megawati Soekarno Putri tersebut. Nusron kemudian mengatakan pihaknya tetap menghormati apa yang disampaikan oleh Megawati. Ia kemudian meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Megawati jika ada pertanyaan lanjutan. Diketahui sebelumnya, saudara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi pemilu 2024. Megawati kemudian mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
Majelis Haji Konsul PhD Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Iskandar, Pasukan Calon Presiden dan juga Wakil Presiden Bapak Haji Ganjar Pranowo Ismail MP, Profesor Dr. Haji Mahfud MD, Mbak, itu mbak itu dulu. Awas, Mbak. peserta pemilu. Ketua Umum Gerindra sekaligus Capres Prabowo Subianto, menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres, dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Ia langsung menyalami Ibu Puan Maharani itu. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun ia tampak terlihat tidak menyalami Mega. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru, dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres Prabowo Subianto menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun Gibran tampak terlihat tidak menyalami Megawati. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Detik-detik pertemuan Megawati Gibran, Kaesang bikin gagak. Pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Gibran Rakabuming Raka mengundang sorot perhatian.
Keduanya hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 di KPU RI Selasa 14 November 2023. Seperti diketahui, Gibran hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Padahal putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah berpasangan dengan Prabowo Subianto. PDIP sendiri akhirnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Mengutip Kompas.com, Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 8. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian berwarna hitam putih. Tak lama setelah duduk di kursi tamu undangan, Megawati dihampiri oleh Gibran. Wali Kota Surakarta itu mencium tangan Megawati sambil membungkukkan badan. Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya. Sementara, mekor Gibran, Prabowo Subianto turut menyalami Megawati. Setelahnya tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, turut menyalami Mega. Kaisang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Megawati sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kaisang tertawa lebar, sementara Megawati tersenyum sambil mengangguk-angguk. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming mengaku punya mitigasi khusus dalam meraup suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara yang dimiliki oleh PDIP. Sementara Gibran saat ini merupakan cawapres dari Prabowo Subianto, lawan dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Selasa 14 November 2023. Gibran mengatakan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara. Ia pun menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara. Gibran mengatakan bahwa kampanye bukan hanya sekedar mempromosikan diri, namun kampanye juga dijadikan Gibran untuk menerima aspirasi dari warga. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan berbagi tugas dengan Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya dengan Prabowo tidak akan berkumpul di satu tempat, sehingga koalisinya bisa menjangkau banyak daerah di Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan
setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenang. Saudara, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Minggu 12 November 2023 soal sinyal adanya kecurangan di pemilu 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron, kemudian mengatakan sejatinya pemilu belum sepenuhnya dimulai, sehingga belum bisa dikatakan ada penyelewengan bahkan karena kampanye belum dimulai, saudara. Karenanya Nusron enggan berkomentar lebih jauh soal pernyataan Megawati Soekarno Putri tersebut. Nusron kemudian mengatakan pihaknya tetap menghormati apa yang disampaikan oleh Megawati. Ia kemudian meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Megawati jika ada pertanyaan lanjutan. Diketahui sebelumnya, saudara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi pemilu 2024. Megawati kemudian mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
yang akan dihormati pasangan calon presiden dan wakil presiden, Majelis Haji Konsul PhD Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Iskandar, pasangan calon presiden dan juga wakil presiden, Bapak Haji Ganjar Pranowo Ismail MP, Profesor Dr. Haji Mahfud MD, Mbak, itu mbak itu dulu. Awas, Mbak. peserta pemilu. Ketua Umum Gerindra sekaligus Capres Prabowo Subianto, menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Ia langsung menyalami Ibu Puan Maharani itu. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun ia tampak terlihat tidak menyalami Mega. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru, dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres Prabowo Subianto menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun Gibran tampak terlihat tidak menyalami Megawati. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Detik-detik pertemuan Megawati Gibran, Kaesang bikin ngakak. Pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Gibran Rakabuming Raka mengundang sorot perhatian.
Keduanya hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 di KPU RI Selasa 14 November 2023. Seperti diketahui, Gibran hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Padahal putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah berpasangan dengan Prabowo Subianto. PDIP sendiri akhirnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Mengutip Kompas.com, Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 8. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian berwarna hitam putih. Tak lama setelah duduk di kursi tamu undangan, Megawati dihampiri oleh Gibran. Wali Kota Surakarta itu mencium tangan Megawati sambil membungkukkan badan. Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya. Sementara, mekor Gibran, Prabowo Subianto turut menyalami Megawati. Setelahnya tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, turut menyalami Mega. Kaisang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Megawati sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kaisang tertawa lebar, sementara Megawati tersenyum sambil mengangguk-angguk. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming mengaku punya mitigasi khusus dalam meraup suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara yang dimiliki oleh PDIP. Sementara Gibran saat ini merupakan cawapres dari Prabowo Subianto, lawan dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Selasa 14 November 2023. Gibran mengatakan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara. Ia pun menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara. Gibran mengatakan bahwa kampanye bukan hanya sekedar mempromosikan diri, namun kampanye juga dijadikan Gibran untuk menerima aspirasi dari warga. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan berbagi tugas dengan Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya dengan Prabowo tidak akan berkumpul di satu tempat, sehingga koalisinya bisa menjangkau banyak daerah di Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenang. Saudara, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Minggu 12 November 2023 soal sinyal adanya kecurangan di pemilu 2024.
Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron, kemudian mengatakan sejatinya pemilu belum sepenuhnya dimulai, sehingga belum bisa dikatakan ada penyelewengan, bahkan karena kampanye belum dimulai, saudara. Karenanya Nusron enggan berkomentar lebih jauh soal pernyataan Megawati Soekarno Putri tersebut. Nusron kemudian mengatakan pihaknya tetap menghormati apa yang disampaikan oleh Megawati. Ia kemudian meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Megawati jika ada pertanyaan lanjutan. Diketahui sebelumnya, saudara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi pemilu 2024. Megawati kemudian mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
Ketua Umum Gerindra sekaligus Capres Prabowo Subianto, menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Ia langsung menyalami Ibu Puan Maharani itu. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun ia tampak terlihat tidak menyalami Mega. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru, dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres Prabowo Subianto menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun Gibran tampak terlihat tidak menyalami Megawati. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Detik-detik pertemuan Megawati Gibran, Kaesang bikin ngakak. Pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Gibran Rakabuming Raka mengundang sorot perhatian. Keduanya hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 di KPU RI Selasa 14 November 2023. Seperti diketahui, Gibran hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Padahal putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah berpasangan dengan Prabowo Subianto. PDIP sendiri akhirnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Mengutip Kompas.com, Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 8. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian berwarna hitam putih. Tak lama setelah duduk di kursi tamu undangan, Megawati dihampiri oleh Gibran. Wali Kota Surakarta itu mencium tangan Megawati sambil membungkukkan badan.
Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya. Sementara, Mekor Gibran, Prabowo Subianto turut menyalami Megawati. Setelahnya tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, turut menyalami Mega. Kaisang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Megawati sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kaisang tertawa lebar, sementara Megawati tersenyum sambil mengangguk-angguk. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming mengaku punya mitigasi khusus dalam meraup suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara yang dimiliki oleh PDIP. Sementara Gibran saat ini merupakan cawapres dari Prabowo Subianto, lawan dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Selasa 14 November 2023. Gibran mengatakan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara. Ia pun menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara. Gibran mengatakan bahwa kampanye bukan hanya sekedar mempromosikan diri, namun kampanye juga dijadikan Gibran untuk menerima aspirasi dari warga. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan berbagi tugas dengan Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya dengan Prabowo tidak akan berkumpul di satu tempat, sehingga koalisinya bisa menjangkau banyak daerah di Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenang. Saudara, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Minggu 12 November 2023 soal sinyal adanya kecurangan di pemilu 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron, kemudian mengatakan sejatinya pemilu belum sepenuhnya dimulai, sehingga belum bisa dikatakan ada penyelewengan bahkan kampanye karena kampanye belum dimulai, saudara. Karenanya Nusron enggan berkomentar lebih jauh soal pernyataan Megawati Soekarno Putri tersebut. Nusron kemudian mengatakan pihaknya tetap menghormati apa yang disampaikan oleh Megawati. Ia kemudian meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Megawati jika ada pertanyaan lanjutan.
Diketahui sebelumnya, Saudara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi pemilu 2024. Megawati kemudian mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Ibu, sorry Bu. Mbak, itu Mbak itu.
Ketua Umum Gerindra sekaligus Capres Prabowo Subianto, menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Ia langsung menyalami Ibu Puan Maharani itu. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun ia tampak terlihat tidak menyalami Mega. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru, dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres Prabowo Subianto menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun Gibran tampak terlihat tidak menyalami Megawati. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Detik-detik pertemuan Megawati Gibran, Kaesang bikin ngakak. Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Gibran Rakabuming Raka mengundang sorot perhatian. Keduanya hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 di KPU RI Selasa 14 November 2023. Seperti diketahui, Gibran hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Padahal putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah berpasangan dengan Prabowo Subianto. PDIP sendiri akhirnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Mengutip Kompas.com, Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 8. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian berwarna hitam putih. Tak lama setelah duduk di kursi tamu undangan, Megawati dihampiri oleh Gibran. Wali Kota Surakarta itu mencium tangan Megawati sambil membungkukkan badan.
Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya. Sementara, Mekor Gibran, Prabowo Subianto turut menyalami Megawati. Setelahnya tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, turut menyalami Mega. Kaisang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Megawati sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kaisang tertawa lebar sementara Megawati tersenyum sambil mengangguk-angguk. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming mengaku punya mitigasi khusus dalam meraup suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara yang dimiliki oleh PDIP. Sementara Gibran saat ini merupakan cawapres dari Prabowo Subianto, lawan dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Selasa 14 November 2023. Gibran mengatakan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara. Ia pun menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara. Gibran mengatakan bahwa kampanye bukan hanya sekedar mempromosikan diri, namun kampanye juga dijadikan Gibran untuk menerima aspirasi dari warga. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan berbagi tugas dengan Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya dengan Prabowo tidak akan berkumpul di satu tempat, sehingga koalisinya bisa menjangkau banyak daerah di Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenang. Saudara, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Minggu 12 November 2023 soal sinyal adanya kecurangan di pemilu 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron, kemudian mengatakan sejatinya pemilu belum sepenuhnya dimulai, sehingga belum bisa dikatakan ada penyelewengan, bahkan karena kampanye belum dimulai, saudara. Karenanya Nusron enggan berkomentar lebih jauh soal pernyataan Megawati Soekarno Putri tersebut. Nusron kemudian mengatakan pihaknya tetap menghormati apa yang disampaikan oleh Megawati. Ia kemudian meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Megawati jika ada pertanyaan lanjutan.
Diketahui sebelumnya, Saudara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi pemilu 2024. Megawati kemudian mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
Ketua Umum Gerindra sekaligus Capres Prabowo Subianto, menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Ia langsung menyalami Ibu Puan Maharani itu. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun ia tampak terlihat tidak menyalami Mega. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru, dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres Prabowo Subianto menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun Gibran tampak terlihat tidak menyalami Megawati. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Detik-detik pertemuan Megawati Gibran, Kaesang bikin ngakak. Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Gibran Rakabuming Raka mengundang sorot perhatian. Keduanya hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 di KPU RI Selasa 14 November 2023. Seperti diketahui, Gibran hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Padahal putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah berpasangan dengan Prabowo Subianto. PDIP sendiri akhirnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Mengutip Kompas.com, Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 8. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian berwarna hitam putih. Tak lama setelah duduk di kursi tamu undangan, Megawati dihampiri oleh Gibran. Wali Kota Surakarta itu mencium tangan Megawati sambil membungkukkan badan.
Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya. Sementara, mengkor Gibran, Prabowo Subianto turut menyalami Megawati. Setelahnya tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, turut menyalami Mega. Kaisang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Megawati sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kaisang tertawa lebar, sementara Megawati tersenyum sambil mengangguk-angguk. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming mengaku punya mitigasi khusus dalam meraup suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara yang dimiliki oleh PDIP. Sementara Gibran saat ini merupakan cawapres dari Prabowo Subianto, lawan dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Selasa 14 November 2023. Gibran mengatakan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara. Ia pun menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara. Gibran mengatakan bahwa kampanye bukan hanya sekedar mempromosikan diri, namun kampanye juga dijadikan Gibran untuk menerima aspirasi dari warga. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan berbagi tugas dengan Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya dengan Prabowo tidak akan berkumpul di satu tempat, sehingga koalisinya bisa menjangkau banyak daerah di Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenang. Saudara, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Minggu 12 November 2023 soal sinyal adanya kecurangan di pemilu 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron, kemudian mengatakan sejatinya pemilu belum sepenuhnya dimulai, sehingga belum bisa dikatakan ada penyelewengan, bahkan karena kampanye belum dimulai, saudara. Karenanya Nusron enggan berkomentar lebih jauh soal pernyataan Megawati Soekarno Putri tersebut. Nusron kemudian mengatakan pihaknya tetap menghormati apa yang disampaikan oleh Megawati. Ia kemudian meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Megawati jika ada pertanyaan lanjutan.
Diketahui sebelumnya, Saudara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi pemilu 2024. Megawati kemudian mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
Ketua Umum Gerindra sekaligus Capres Prabowo Subianto, menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Ia langsung menyalami Ibu Puan Maharani itu. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun ia tampak terlihat tidak menyalami Mega. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru, dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres Prabowo Subianto menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun Gibran tampak terlihat tidak menyalami Megawati. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Detik-detik pertemuan Megawati Gibran, Kaesang bikin gagak. Pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Gibran Rakabuming Raka mengundang sorot perhatian. Keduanya hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 di KPU RI Selasa 14 November 2023. Seperti diketahui, Gibran hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Padahal putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah berpasangan dengan Prabowo Subianto. PDIP sendiri akhirnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Mengutip Kompas.com, Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 8. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian berwarna hitam putih. Tak lama setelah duduk di kursi tamu undangan, Megawati dihampiri oleh Gibran.
Wali Kota Surakarta itu mencium tangan Megawati sambil membungkukkan badan. Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya. Sementara, mekor Gibran, Prabowo Subianto turut menyalami Megawati. Setelahnya tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, turut menyalami Mega. Kaisang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Megawati sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kaisang tertawa lebar, sementara Megawati tersenyum sambil mengangguk-angguk. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming mengaku punya mitigasi khusus dalam meraup suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara yang dimiliki oleh PDIP. Sementara Gibran saat ini merupakan cawapres dari Prabowo Subianto, lawan dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Selasa 14 November 2023. Gibran mengatakan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara. Ia pun menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara. Gibran mengatakan bahwa kampanye bukan hanya sekedar mempromosikan diri, namun kampanye juga dijadikan Gibran untuk menerima aspirasi dari warga. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan berbagi tugas dengan Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya dengan Prabowo tidak akan berkumpul di satu tempat, sehingga koalisinya bisa menjangkau banyak daerah di Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenang. Saudara, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Minggu 12 November 2023 soal sinyal adanya kecurangan di pemilu 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron, kemudian mengatakan sejatinya pemilu belum sepenuhnya dimulai, sehingga belum bisa dikatakan ada penyelewengan bahkan kampanye karena kampanye belum dimulai, saudara. Karenanya Nusron enggan berkomentar lebih jauh soal pernyataan Megawati Soekarno Putri tersebut. Nusron kemudian mengatakan pihaknya tetap menghormati apa yang disampaikan oleh Megawati. Ia kemudian meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Megawati jika ada pertanyaan lanjutan.
Diketahui sebelumnya, Saudara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi pemilu 2024. Megawati kemudian mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
Ketua Umum Gerindra sekaligus Capres Prabowo Subianto, menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Ia langsung menyalami Ibu Puan Maharani itu. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun ia tampak terlihat tidak menyalami Mega. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru, dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres Prabowo Subianto menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun Gibran tampak terlihat tidak menyalami Megawati. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Detik-detik pertemuan Megawati Gibran, Kaesang bikin ngakak. Pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Gibran Rakabuming Raka mengundang sorot perhatian. Keduanya hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 di KPU RI Selasa 14 November 2023. Seperti diketahui, Gibran hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Padahal putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah berpasangan dengan Prabowo Subianto. PDIP sendiri akhirnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Mengutip Kompas.com, Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 8. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian berwarna hitam putih. Tak lama setelah duduk di kursi tamu undangan, Megawati dihampiri oleh Gibran.
Wali Kota Surakarta itu mencium tangan Megawati sambil membungkukkan badan. Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya. Sementara, mengkor Gibran, Prabowo Subianto turut menyalami Megawati. Setelahnya tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, turut menyalami Mega. Kaisang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Megawati sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kaisang tertawa lebar, sementara Megawati tersenyum sambil mengangguk-angguk. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming mengaku punya mitigasi khusus dalam meraup suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara yang dimiliki oleh PDIP. Sementara Gibran saat ini merupakan cawapres dari Prabowo Subianto, lawan dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Selasa 14 November 2023. Gibran mengatakan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara. Ia pun menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara. Gibran mengatakan bahwa kampanye bukan hanya sekedar mempromosikan diri, namun kampanye juga dijadikan Gibran untuk menerima aspirasi dari warga. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan berbagi tugas dengan Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya dengan Prabowo tidak akan berkumpul di satu tempat, sehingga koalisinya bisa menjangkau banyak daerah di Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenang. Saudara, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Minggu 12 November 2023 soal sinyal adanya kecurangan di pemilu 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron, kemudian mengatakan sejatinya pemilu belum sepenuhnya dimulai, sehingga belum bisa dikatakan ada penyelewengan bahkan kampanye karena kampanye belum dimulai, saudara. Karenanya Nusron enggan berkomentar lebih jauh soal pernyataan Megawati Soekarno Putri tersebut. Nusron kemudian mengatakan pihaknya tetap menghormati apa yang disampaikan oleh Megawati. Ia kemudian meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Megawati jika ada pertanyaan lanjutan.
Diketahui sebelumnya, Saudara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi pemilu 2024. Megawati kemudian mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
Ketua Umum Gerindra sekaligus Capres Prabowo Subianto, menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Ia langsung menyalami Ibu Puan Maharani itu. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun ia tampak terlihat tidak menyalami Mega. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru, dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres Prabowo Subianto menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun Gibran tampak terlihat tidak menyalami Megawati. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Detik-detik pertemuan Megawati Gibran, Kaesang bikin ngakak. Pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Gibran Rakabuming Raka mengundang sorot perhatian. Keduanya hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 di KPU RI Selasa 14 November 2023. Seperti diketahui, Gibran hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Padahal putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah berpasangan dengan Prabowo Subianto. PDIP sendiri akhirnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Mengutip Kompas.com, Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 8. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian berwarna hitam putih. Tak lama setelah duduk di kursi tamu undangan, Megawati dihampiri oleh Gibran. Wali Kota Surakarta itu mencium tangan Megawati sambil membungkukkan badan. Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya. Sementara, mengkor Gibran, Prabowo Subianto turut menyalami Megawati. Setelahnya tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, turut menyalami Mega. Kaesang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Megawati sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kaesang tertawa lebar, sementara Megawati tersenyum sambil mengangguk.
Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming mengaku punya mitigasi khusus dalam meraup suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara yang dimiliki oleh PDIP. Sementara Gibran saat ini merupakan cawapres dari Prabowo Subianto, lawan dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Selasa 14 November 2023. Gibran mengatakan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara. Ia pun menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara. Gibran mengatakan bahwa kampanye bukan hanya sekedar mempromosikan diri, namun kampanye juga dijadikan Gibran untuk menerima aspirasi dari warga. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan berbagi tugas dengan Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya dengan Prabowo tidak akan berkumpul di satu tempat, sehingga koalisinya bisa menjangkau banyak daerah di Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenang. Saudara, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Minggu 12 November 2023 soal sinyal adanya kecurangan di pemilu 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron, kemudian mengatakan sejatinya pemilu belum sepenuhnya dimulai, sehingga belum bisa dikatakan ada penyelewengan bahkan kampanye karena kampanye belum dimulai, saudara. Karenanya Nusron enggan berkomentar lebih jauh soal pernyataan Megawati Soekarno Putri tersebut. Nusron kemudian mengatakan pihaknya tetap menghormati apa yang disampaikan oleh Megawati. Ia kemudian meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Megawati jika ada pertanyaan lanjutan. Diketahui sebelumnya, saudara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi pemilu 2024.
Megawati kemudian mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Ketua Umum Gerindra sekaligus Capres Prabowo Subianto, menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan.
Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Ia langsung menyalami Ibu Puan Maharani itu. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun ia tampak terlihat tidak menyalami Mega. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru, dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres Prabowo Subianto menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun Gibran tampak terlihat tidak menyalami Megawati. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Detik-detik pertemuan Megawati Gibran, Kaesang bikin ngakak. Pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Gibran Rakabuming Raka mengundang sorot perhatian. Keduanya hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 di KPU RI Selasa 14 November 2023. Seperti diketahui, Gibran hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Padahal putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah berpasangan dengan Prabowo Subianto. PDIP sendiri akhirnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Mengutip Kompas.com, Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 8. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian berwarna hitam putih. Tak lama setelah duduk di kursi tamu undangan, Megawati dihampiri oleh Gibran. Wali Kota Surakarta itu mencium tangan Megawati sambil membungkukkan badan. Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya. Sementara, mengkor Gibran, Prabowo Subianto turut menyalami Megawati. Setelahnya, tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, turut menyalami Mega. Kaesang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Megawati sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kaesang tertawa lebar, sementara Megawati tersenyum sambil mengangguk.
Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming mengaku punya mitigasi khusus dalam meraup suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara yang dimiliki oleh PDIP. Sementara Gibran saat ini merupakan cawapres dari Prabowo Subianto, lawan dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Selasa 14 November 2023. Gibran mengatakan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara. Ia pun menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara. Gibran mengatakan bahwa kampanye bukan hanya sekedar mempromosikan diri, namun kampanye juga dijadikan Gibran untuk menerima aspirasi dari warga. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan berbagi tugas dengan Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya dengan Prabowo tidak akan berkumpul di satu tempat, sehingga koalisinya bisa menjangkau banyak daerah di Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenang. Saudara, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Minggu 12 November 2023 soal sinyal adanya kecurangan di pemilu 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron, kemudian mengatakan sejatinya pemilu belum sepenuhnya dimulai, sehingga belum bisa dikatakan ada penyelewengan bahkan kampanye karena kampanye belum dimulai, saudara. Karenanya Nusron enggan berkomentar lebih jauh soal pernyataan Megawati Soekarno Putri tersebut. Nusron kemudian mengatakan pihaknya tetap menghormati apa yang disampaikan oleh Megawati. Ia kemudian meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Megawati jika ada pertanyaan lanjutan. Diketahui sebelumnya, saudara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi pemilu 2024.
Megawati kemudian mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Ketua Umum Gerindra sekaligus Capres Prabowo Subianto, menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan.
Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Ia langsung menyalami Ibu Puan Maharani itu. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun ia tampak terlihat tidak menyalami Mega. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru, dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres Prabowo Subianto menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun Gibran tampak terlihat tidak menyalami Megawati. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Detik-detik pertemuan Megawati Gibran, Kaesang bikin ngakak. Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Gibran Rakabuming Raka mengundang sorot perhatian. Keduanya hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 di KPU RI Selasa 14 November 2023. Seperti diketahui, Gibran hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Padahal putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah berpasangan dengan Prabowo Subianto. PDIP sendiri akhirnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Mengutip Kompas.com, Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 8. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian berwarna hitam putih. Tak lama setelah duduk di kursi tamu undangan, Megawati dihampiri oleh Gibran. Wali Kota Surakarta itu mencium tangan Megawati sambil membungkukkan badan. Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya. Sementara, mengkor Gibran, Prabowo Subianto turut menyalami Megawati. Setelahnya, tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, turut menyalami Mega. Kaesang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Megawati sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kaesang tertawa lebar, sementara Megawati tersenyum sambil mengangguk-angguk.
Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming mengaku punya mitigasi khusus dalam meraup suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara yang dimiliki oleh PDIP. Sementara Gibran saat ini merupakan cawapres dari Prabowo Subianto, lawan dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Selasa 14 November 2023. Gibran mengatakan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara. Ia pun menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara. Gibran mengatakan bahwa kampanye bukan hanya sekedar mempromosikan diri, namun kampanye juga dijadikan Gibran untuk menerima aspirasi dari warga. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan berbagi tugas dengan Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya dengan Prabowo tidak akan berkumpul di satu tempat, sehingga koalisinya bisa menjangkau banyak daerah di Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenang. Saudara, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Minggu 12 November 2023 soal sinyal adanya kecurangan di pemilu 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron, kemudian mengatakan sejatinya pemilu belum sepenuhnya dimulai, sehingga belum bisa dikatakan ada penyelewengan bahkan kampanye karena kampanye belum dimulai, saudara. Karenanya Nusron enggan berkomentar lebih jauh soal pernyataan Megawati Soekarno Putri tersebut. Nusron kemudian mengatakan pihaknya tetap menghormati apa yang disampaikan oleh Megawati. Ia kemudian meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Megawati jika ada pertanyaan lanjutan. Diketahui sebelumnya, saudara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi pemilu 2024.
Megawati kemudian mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Kami mengucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada yang terhormat Ketua Anggota Legislatif Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang kami hormati pasangan calon presiden dan juga wakil presiden Haji Anies Hashim Baswedan PhD, Dr. Honoris Causa Haji Muhaimin Iskandar, pasangan calon presiden dan juga wakil presiden Bapak Haji Ganjar Pranowo SIMP, Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD, sorry bu. Mbak itu mbak itu dulu. Awas mbak. Ketua Umum Gerindra sekaligus Capres Prabowo Subianto, menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Ia langsung menyalami Ibu Puan Maharani itu.
Di belakang Prabowo, cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun ia tampak terlihat tidak menyalami Mega. Mekanisme pengambilan nomor urut capres-cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama capres-cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan capres-cawapres mendapatkan nomor antrean baru, dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres Prabowo Subianto menyalami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjelang pengundian dan penetapan Capres-Cawapres. Momen itu terjadi saat ketiga pasang Capres-Cawapres sudah tiba di kantor KPU dan duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Tampak di tengah yel-yel pendukung, Prabowo beranjak dari kursinya mendekati tempat duduk Mega. Di belakang Prabowo, Cawapres Gibran Rakabuming Raka tampak mendampingi. Namun Gibran tampak terlihat tidak menyalami Megawati. Mekanisme pengambilan nomor urut Capres-Cawapres bakal melalui 2 tahap. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menjelaskan, tahap pertama Capres-Cawapres harus mengambil nomor antrean terlebih dahulu. Setelah itu, setelah pasangan Capres-Cawapres mendapatkan nomor antrean baru dapat mengambil nomor undian untuk kemudian ditetapkan. Detik-detik pertemuan Megawati Gibran, Kaesang bikin ngakak. Pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Gibran Rakabuming Raka mengundang sorot perhatian. Keduanya hadir pada acara pengundian dan penetapan nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 di KPU RI Selasa 14 November 2023. Seperti diketahui, Gibran hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Padahal putra sulung Presiden Joko Widodo itu sudah berpasangan dengan Prabowo Subianto. PDIP sendiri akhirnya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Mengutip Kompas.com, Megawati tiba di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 8. Presiden kelima RI itu mengenakan pakaian berwarna hitam putih. Tak lama setelah duduk di kursi tamu undangan, Megawati dihampiri oleh Gibran. Wali Kota Surakarta itu mencium tangan Megawati sambil membungkukkan badan. Gibran lantas bersalaman dengan elit parpol koalisi PDIP lainnya. Sementara, mekor Gibran, Prabowo Subianto turut menyalami Megawati. Setelahnya tampak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, turut menyalami Mega. Kaesang bahkan duduk bersimpuh di hadapan Megawati sambil berbincang sejenak. Adik kandung Gibran itu juga mencium tangan Megawati. Tampak Kaesang tertawa lebar, sementara Megawati tersenyum sambil mengangguk. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming mengaku punya mitigasi khusus dalam meraup suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara yang dimiliki oleh PDIP. Sementara Gibran saat ini merupakan cawapres dari Prabowo Subianto, lawan dari PDIP.
Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Selasa 14 November 2023. Gibran mengatakan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara. Ia pun menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara. Gibran mengatakan bahwa kampanye bukan hanya sekedar mempromosikan diri, namun kampanye juga dijadikan Gibran untuk menerima aspirasi dari warga. Gibran mengatakan bahwa dirinya akan berbagi tugas dengan Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya dengan Prabowo tidak akan berkumpul di satu tempat, sehingga koalisinya bisa menjangkau banyak daerah di Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai Cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenang. Saudara, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Minggu 12 November 2023 soal sinyal adanya kecurangan di pemilu 2024. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron, kemudian mengatakan sejatinya pemilu belum sepenuhnya dimulai, sehingga belum bisa dikatakan ada penyelewengan bahkan kampanye karena kampanye belum dimulai, saudara. Karenanya Nusron enggan berkomentar lebih jauh soal pernyataan Megawati Soekarno Putri tersebut. Nusron kemudian mengatakan pihaknya tetap menghormati apa yang disampaikan oleh Megawati. Ia kemudian meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Megawati jika ada pertanyaan lanjutan. Diketahui sebelumnya, saudara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam merespons dinamika politik yang terjadi. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan mulai menangkap sinyal adanya kecurangan dalam kontestasi pemilu 2024. Megawati kemudian mewanti-wanti agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih calon pemimpin masa depan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Atas hal itu, Megawati meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengawal agenda-agenda demokrasi yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi.
Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.